Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem power window. Pada video sistem power window ini nanti kita akan membahas mengenai dasar power window, kemudian komponen-komponen pada sistem power window, rangkaian power window, cara kerja sistem power window. Baik, kita mulai dari dasar power window. Power window adalah salah satu sistem pada kendaraan yang fungsinya adalah untuk membuka dan menutup kaca jendela dengan cara menekan tombol yang ada pada pintu. Nah, animasi ini memperlihatkan secara sederhana sistem power window, di mana di sini tergambar ada jendela pada pintu depan, kemudian ada jendela pada pintu belakang. Kemudian di sini ada sistem saklar, ya, saklar utama power window, dan saklar ini terletak pada pintu pengemudi. Nah, pada setiap pintu pada mobil juga terdapat saklar power window. Namun pada pintu pengemudi, saklar power window dapat digunakan untuk membuka dan menutup seluruh kaca jendela pada semua pintu. Nah, jadi di sini digambarkan saklar utama power window yang ada pada pengemudi, ya. Nah, pada saklar utama power window ada 4 saklar pintu, ya. Ada 4 saklar untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela. Kemudian ada tombol atau saklar untuk mengunci kaca jendela. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pada saklar bagian atas kanan ini adalah saklar untuk mengatur naik turun kaca jendela pada pintu pengemudi. Kemudian saklar yang ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela pada pintu depan sebelah kiri pengemudi, ya, yang ini, ya. Kemudian yang bagian kiri bawah ini adalah saklar untuk mengatur naik turunnya kaca jendela pada pintu mobil sebelah kiri belakang. Kemudian saklar yang kanan belakang ini, ya, ini difungsikan untuk membuka dan menutup pintu pada jendela di belakang pengemudi, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah gambar jendela yang diberi silang, berarti bahwa tombol ini digunakan untuk mengunci kaca jendela, ya, selain dari kaca jendela pada pintu pengemudi. Nah, jika tombol ini diaktifkan, maka jendela-jendela yang ada pada pintu yang lain selain pintu pengemudi tidak dapat dibuka dan ditutup oleh penumpang. Nah, jadi tombol pengunci jendela ini sebagai keamanan, ya. Jika penumpangnya adalah anak-anak, maka anak-anak tidak bisa memainkan tombol power window ini untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela. Jadi fungsi ini adalah untuk keamanan dan untuk mengunci kaca jendela selain pada pintu pengemudi agar penumpang tidak bisa membuka dan menutup, ya, khususnya anak-anak, ya, yang kadang bermain-main dengan kaca jendela. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Jika tombol yang bawah ini ditekan, maka kaca jendela akan turun. Jika tombol arah yang berlawanan ditekan, maka kaca jendela akan naik. Kemudian pada pintu kiri belakang juga sama, ini, ya. Tombol turun ditekan, kaca turun, dan tombol naik ditekan, kaca akan kembali naik.
Nah, jadi ini adalah ilustrasi sistem power window ya yang dapat dioperasikan dengan menekan tombol-tombol yang ada pada saklar power window. Nah, sekarang kita lihat satu persatu penjelasannya. Nah, jadi tadi sudah disinggung secara tidak langsung ya. Nah, fungsi dari power window ini ada beberapa. Yang pertama adalah fungsinya adalah untuk membuka dan menutup kaca jendela ya secara elektrik ya dengan menekan tombol-tombol power window yang ada pada setiap pintu atau yang ada pada pintu pengemudi. Nah, jadi dengan menekan tombol naik atau turun, maka kaca jendela akan naik atau turun sesuai dengan keinginan penumpang atau pengemudi. Yang kedua, fungsi power window ini adalah untuk mengunci jendela penumpang. Ya, jadi jendela pada pintu selain pintu pengemudi. Ya, jadi tadi juga sudah disinggung, ini adalah tombol untuk mengunci kaca jendela penumpang. Ya, dengan mengaktifkan tombol ini maka jendela-jendela ini tidak bisa ditutup dan tidak bisa dibuka meskipun tombol pada tiap pintu penumpang ini ditekan. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah menjamin keamanan saat ada benda terjepit. Ya, nah, jadi pada saat kaca jendela ini dibuka, ya, kemudian pada saat kaca jendela ini misalkan ditutup kembali, ada benda yang mengganjal pada kaca tersebut, ya, maka otomatis kaca akan berhenti, ya. Nah, ini terutama pada kendaraan-kendaraan yang memiliki sensor pada sistem power window. Nah, pada kendaraan yang tidak memiliki sensor secara khusus, ya, maka biasanya keamanannya dilengkapi dengan circuit breaker. Jadi pada saat kaca jendela ditutup dan jika ada yang terganjal, maka kaca akan berhenti, arus yang mengalir ke motor power window akan naik ya, sehingga kelebihan arus tersebut menyebabkan circuit breakernya akan terbuka ya, sehingga motor akan berhenti berputar. Nah, ini adalah fungsi dari sistem power window. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan hanya menekan tombol, maka kaca itu bisa bergerak naik dan bergerak turun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsipnya. Baik, ini adalah gambaran sederhana dari sebuah sistem power window. Nah, jadi ini yang bisa bergerak naik turun ini adalah kaca jendela. Ya. Kaca jendela ini secara konstruksi diikatkan pada sebuah plat yang terikat juga pada tali baja. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini sistem penggerak power window yang menggunakan tali baja. Ini, ya. Kemudian di sini ada mekanisme atau sistem motor. Ini adalah motor power window, ya. Kemudian di sini ada sistem roda gigi yang berfungsi untuk menurunkan putaran motor. Ya. Selain menurunkan putaran motor, juga berfungsi untuk menaikkan torsinya. Ya, jadi putarannya menjadi lambat, tetapi torsinya naik. Nah, putaran ini nanti akan diteruskan ke kawat baja, ya, sehingga kawat baja tersebut bisa bergerak, ya, dan menarik, ya, plat yang terikat pada kaca jendela, ya, sehingga pada saat motor berputar, ya, kaca jendela bisa tertarik ke atas, ya, dan jika berputar sebaliknya, maka kawat baja akan menarik sehingga kaca jendela akan turun dan seterusnya. Jadi ini adalah sistem mekanik pada power window, ya. Ini sistem power window yang menggunakan tali baja untuk membuka dan menutup kaca
jendela. Nah, jadi nanti ada model lainnya ya yang tidak menggunakan kawat baja ya. Nah, baik. Jadi secara prinsip ya power window ini hanya mendorong dan menarik kaca jendela pada pintu kendaraan ya ke arah membuka ya atau menutup ya melalui gerakan mekanik. Nah, ini ya. Jadi gerakan mekanik naik turun ya. Nah, gerakan mekanik ini terjadi akibat adanya putaran motor listrik. Nah, jadi motor listrik ini bisa berputar bolak-balik ya atau berlawanan arah ya sehingga kaca jendela ini bisa bergerak naik atau turun. Nah, bagaimana hanya dengan bisa menekan tombol motor ini bisa berputar berbalik arah sehingga kaca bisa naik ya, kemudian kaca bisa turun kembali ya pada saat tombol-tombolnya ditekan. Nah, ya. Nah, jadi akan dijelaskan prinsip dasar bagaimana mengubah putaran motor dengan menekan tombol-tombol pada saklar power window ya. Nah, baik ya, kita lihat ya. Ini adalah rangkaian dasar dan rangkaian sederhana dari sebuah motor listrik. Nah, jadi motor listrik ini akan berputar pada saat dihubungkan dengan sumber arus ya, baterai. Nah, ya. Nah, jadi putaran motor ini terjadi karena ada perubahan energi ya dari energi listrik ya diubah menjadi medan magnet ya pada komponen-komponen motor dan medan magnet tersebut berubah menjadi gerakan mekanik dalam bentuk putaran. Nah, ini ya. Jadi jika saklar ini di-on-kan, maka arus dari baterai akan mengalir ke motor ya, sehingga motor dapat berputar ya. Nih, jadi arus mengalir dari baterai ke saklar, ke motor, kemudian ke massa, maka motor dapat berputar. Nah, ini adalah rangkaian motor sederhana. Nah, sistem power window juga menggunakan prinsip rangkaian sederhana seperti ini ya. Hanya nanti sistem saklarnya yang tidak sesederhana ini ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang jika rangkaian ini seperti ini, maka gerakan motor itu akan tetap searah jarum jam putarannya pada saat saklar di-on-kan. Nah, pada sistem power window, motor itu bisa berputar ya searah jarum jam dan pada kondisi tertentu dia akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, jadi kalau ini hanya rangkaian sederhana bagaimana meng-on dan meng-off-kan motor ya melalui saklar sehingga motor dapat berputar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membalikkan putaran motor listrik ya. Nah, jadi secara sederhana motor listrik ini putarannya dapat diubah dengan mengubah polaritas baterai yang masuk ke motor. Jadi ini rangkaian yang pertama ya. Nih ya. Sekarang kalau ingin mengubah arah putaran motor, maka polaritas yang masuk ke motor itu dibalik ya. Jadi kalau ini positif baterai masuk ke terminal bawah ya, kemudian groundnya di atas sehingga motor bergerak atau berputar berlawanan jarum jam. Sekarang untuk mengubah arah putaran, maka arus dari baterai kita hubungkan melalui terminal yang bagian atas ya. Kemudian terminal bagian bawah ini adalah ground. Sehingga motor berbalik arah putarannya searah jarum jam ya. Nah, ini. Jika polaritas yang masuk ke motor dibalik lagi ya, maka putaran motor akan berbalik berlawanan jarum jam. Nah, jadi secara prinsip
membalikkan putaran motor listrik ini hanya dengan membalikkan polaritas tegangan yang masuk ke motor, ya. Nah ini ya. Jadi secara sederhana prinsipnya hanya seperti ini. Nah sekarang kalau ini ilustrasi bagaimana memindahkan polaritas yang masuk ke motor, ya, dengan mengubah rangkaian, ya, agar putaran motor arahnya berbalik. Nah, sekarang pada sistem power window, pengubahan polaritas tegangan yang masuk ke motor dilakukan melalui saklar. Nah, sekarang kita lihat ini secara sederhana rangkaiannya. Jadi kalau kita perhatikan, sistem saklar ini memiliki 6 terminal, ya. Nah, dari 6 terminal ini ada 3 terminal, ya, yang dikelompokkan pada sistem saklar yang bagian atas, ya. Kemudian 3 terminal ini, ya, dikelompokkan pada sistem saklar yang bagian bawah. Nah, kita perhatikan satu terminal dari saklar yang atas itu terhubung dengan terminal motor. Kemudian satu terminal pada sistem saklar yang bawah juga terhubung dengan satu terminal motor, ya. Kemudian ada dua terminal lainnya pada saklar yang atas, ya, dan dua terminal lainnya pada saklar yang bawah. Sekarang kita perhatikan, ya. Satu terminal pada saklar yang atas terhubung dengan positif baterai, ya. Kemudian satu terminal bagian bawah juga terhubung dengan positif baterai. Nah, sekarang salah satu terminal pada saklar yang atas ini terhubung dengan ground. Dan pada sistem saklar yang bawah, satu terminal juga ini terhubung dengan ground. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dua terminal dari sistem saklar ini sama-sama terhubung dengan ground. Kemudian pada dua terminal yang lain ini sama-sama terhubung dengan positif baterai. Nah, jadi satu kontak, ya, satu terminal pada sistem saklar ini dia memiliki kontak point, ya, memiliki plat kontak, ya. Kemudian saklar yang bawah juga sama-sama memiliki plat kontak. Nah, pada posisi saklar tidak dioperasikan, maka kontak ini akan selalu menempel dengan ground, ya. Begitu juga dengan saklar yang bawah. Pada saat tidak dioperasikan, maka plat kontak saklar yang bawah juga terhubung dengan ground. Ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, pada saat yang sama juga dua terminal yang lain, ya, atas dan yang paling bawah ini sama-sama terhubung dengan positif baterai. Nah, sekarang motor ini dapat berputar, ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu dapat dilakukan dengan memindahkan plat kontak ini ke posisi 1, ya, atau plat kontak yang bawah ini dipindahkan ke posisi 2. Ini, ya. Nah, jadi dengan memindahkan misalkan posisi kontak ini ke posisi 1, maka terminal motor akan terhubung dengan positif baterai. Gitu, ya. Nah, ini. Sekarang kalau kontak ini tidak dioperasikan, maka terminal motor yang ini akan terhubung dengan ground, ya. Begitu, ya. Kemudian jika kontak yang bawah ini kita pindahkan ke posisi 2, maka sekarang arus dari baterai nanti
dapat mengalir ke terminal motor yang bawah. Jadi kalau tadi pada saat ini dipindahkan ke atas, positif baterai arusnya mengalir ke terminal bagian atas motor, ya. Tapi jika kontak yang bawah ini dihubungkan dengan terminal 2, maka terminal bawah motor ini akan terhubung dengan positif baterai. Nah, sekarang kita lihat prinsip kerjanya. Coba kita perhatikan, pada saat kontak diposisikan ke atas ya dengan menekan tombol, maka arus akan mengalir dari baterai ke motor, kemudian ke massa ya lewat saklar yang bawah. Maka motor berputar searah jarum jam. Kemudian tombol dilepas. Sekarang bagian bawah ditekan. Maka sekarang arus akan mengalir dari positif baterai ke terminal 2, ke motor bagian bawah, kemudian ke massa. Maka motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi mengubah arah putaran motor itu hanya dengan mengubah posisi kontak, ya. Apakah kontak ini posisinya menempel ke terminal 1, ya, atau kontak yang bawah menempel ke terminal 2, ya. Nah, jadi kalau yang atas ini tidak ditekan, maka otomatis kontak akan menempel ke terminal bawah karena ada pegas, ya. Kalau di sini juga saklarnya dilepas, ya, maka otomatis akan kembali ke ground, ya, seperti ini. Nah, jadi dari ilustrasi ini maka kita bisa melihat bahwa perubahan arah motor listrik ya dari searah jarum jam ya, ini misalkan untuk menurunkan kaca jendela, dan kemudian putaran motor dibalik ya sehingga berputar berlawanan arah jarum jam ya, maka kaca jendela bisa naik ya. Jadi prinsip menaikkan dan menurunkan kaca jendela itu hanya dengan mengubah arah putaran motor. Nah, sekarang bagaimana mengubah arah putaran motor? Ya, dengan memposisikan kontak itu ke posisi 1 supaya arahnya motor ya berputar, kemudian atau kontak ke posisi 2 ya untuk membalikkan arah putaran motor. Nah, jadi sistem power window ini hanya bermain dengan saklar. Saklar ini difungsikan untuk mengubah polaritas tegangan yang masuk ke motor ya, agar motor itu bisa berputar berbalik arah ya. Jadi seperti ini. Ini di atas positif ya karena terhubung dengan positif baterai. Ya, kemudian saat saklar ini dipindah ke bawah, maka yang positif sekarang pindah ke bawah, bukan yang atas lagi. Yang atas sekarang jadi negatif. Nah, jadi ini adalah prinsip mengubah arah putaran motor supaya arah kaca jendela itu bisa berubah ya, misalkan dari membuka kemudian nanti menutup. Nah, jadi ini adalah prinsip sederhana bagaimana mengubah arah putaran motor sehingga kaca jendela itu bisa naik atau turun. Ya, jadi caranya hanya dengan mengubah arah arus yang masuk ke motor. Ya, nah, mengubah polaritas tegangan yang masuk ke motor. Nah ini ya, baik kita lanjutkan ya. Namun sebelum dilanjutkan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah apa fungsi dari sistem power window? Ya, silahkan dijawab. Kemudian bagaimanakah prinsip kaca jendela itu bisa naik dan turun?
Silahkan dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara mengubah posisi atau mengubah putaran motor menjadi berbalik putarannya ya pada sistem power window. Bagaimana prinsipnya? Silahkan dijawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ke komponen sistem power window ya. Nah ini. Jadi beberapa komponen utama sistem power window ya kita lihat di sini adalah saklar power window ya. Nah, kalau di sini digambarkan saklar utama power window karena ada beberapa tombol untuk mengatur naik turunnya kaca jendela pada seluruh pintu kendaraan. Ya, ini. Jadi komponen utamanya adalah sistem saklar. Yang kedua adalah mekanisme yang ada pada pintu. Ya, jadi ada sistem regulator ya yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela. Jadi ini beberapa komponen. Sekarang kita lihat ya satu persatu. Nah, ini adalah regulator ya. Jadi sistem regulator pada power window ini fungsinya untuk mengatur gerakan naik turun kaca jendela. Ini ya. Nah, jadi ini ada dua macam ya regulator. Model yang menggunakan kawat baja ya dan ada yang menggunakan lengan model X ya untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela ya. Kemudian ini komponen motor ya, kemudian sistem roda gigi. Nah ini. Sekarang kita lihat satu persatu fungsinya. Motor power window fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk putaran. Ini ya, ini fungsi dari motor power window ya. Selain itu fungsinya tentu saja sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan mekanisme regulator ya, untuk menggerakkan mekanisme regulator sehingga kaca bisa bergerak naik dan bergerak turun ya. Kemudian di sini ada sistem roda gigi reduksi. Nah, sistem roda gigi ini berfungsi untuk menurunkan putaran motor power window ya, dan sekaligus juga untuk menaikkan torsi yang dihasilkan oleh motor ya. Kemudian mekanisme roda gigi ini juga berfungsi untuk menggerakkan lengan regulator ya yang berbentuk X ini ya. Jadi putaran motor digunakan untuk menggerakkan salah satu lengan X ya pada sistem regulator ini ya. Sehingga sistem ini nanti akan menyebabkan plat bagian atas ini bisa bergerak turun atau bergerak naik. Nah, jadi pada plat bagian atas ini nanti diikatkan kaca jendela ya, sehingga pada saat lengan-lengan X ini beroperasi ya, maka plat yang bagian atas ini nanti akan bergerak turun atau naik ya, membawa kaca jendela. Kemudian apa fungsi dari lengan-lengan X ini? Nah, jadi lengan X ini fungsinya adalah mengubah gerakan putaran dari sistem roda gigi menjadi gerakan naik dan turun ya. Gerakan naik dan turun kaca jendela. Nah, jadi ini mekanisme sistem lengan X ya. Kemudian pada tipe yang menggunakan kawat baja, jadi putaran motor listrik ini direduksi oleh sistem roda gigi ya. Kemudian sistem roda gigi ini dililitkan
kawat baja, ya, dan ujung-ujungnya dihubungkan dengan mekanisme mekanik untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Kemudian ujung kawat baja yang lain juga terhubung dengan sistem roda gigi. Nah, ini, ya. Jadi pada saat motor berputar, maka roda gigi ini bisa tertarik, ya, sehingga sistem mekanik ini akan bergerak naik, ya, membawa kaca jendela naik. Jika putaran motor dibalik, maka sistem yang menarik kawat bajanya yang bagian bawah, menarik, ya, ke sini, sehingga mekanisme penarik kaca akan bergerak ke bawah. Nah, ini, ya. Jadi ini adalah sistem mekanik dari power window, ya, yang menggunakan sistem tali baja. Jadi di sini ada rel. Jadi regulatornya di sini berbentuk rel, ya, berbentuk rel, dapat bergerak naik dan turun, ya. Nah, naik dan turunnya ini disebabkan oleh adanya kawat baja, ya. Kalau ditarik ke atas, ya, oleh motor, maka sistem ini akan bergerak naik. Jika motor menarik kawat bagian bawah, ya, maka sistem mekanik kaca jendela ini menyebabkan bergerak turun. Nah, jadi ini model regulator yang menggunakan rel dan kawat baja, sedangkan ini model regulator yang menggunakan lengan X. Ya, jadi regulator ini berfungsi untuk mengubah gerakan putar dari roda gigi menjadi gerakan mekanik berupa gerakan naik dan turun, ya. Untuk regulator tipe rel dan kawat baja ini juga sama, ya. Jadi ini mengubah gerakan tarikan dari kawat baja, ya, yang ditarik oleh sistem roda gigi menjadi gerakan mekanik, ya, bergerak turun dan atau bergerak naik, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini regulator, fungsinya untuk mengatur gerakan naik dan turun kaca jendela, ya. Naik dan turunnya itu digerakkan oleh motor power window. Baik, ya. Kemudian komponen berikutnya adalah saklar. Ini saklar utama power window. Ini terletak pada pintu pengemudi, ya. Jadi pada pintu pengemudi ada beberapa saklar, ya, atau beberapa tombol, ya. Ada 4 tombol, ya, seperti ini, yang berarti ada 4 sistem saklar, ya. Nah, sistem saklar yang ini, ya, digunakan untuk mengatur kerja dari kaca jendela pada pintu pengemudi. Kemudian yang ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela pada pintu depan sebelah kiri, ya, atau di sebelah pengemudi. Sedangkan saklar yang ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela pada pintu kendaraan sebelah kiri belakang, ya. Ini. Sedangkan saklar yang ini digunakan untuk mengatur naik dan turunnya kaca jendela pada pintu kendaraan sebelah kanan belakang. Nah, ini, ya. Kemudian di sini ada saklar pengunci jendela, ya. Dan ini ada sistem saklar lainnya, ya. Misalkan ada central lock dan lain-lain. Nah, sekarang yang kita bahas hanya pada sistem saklar power window saja. Nah, ini, ya. Nah, kemudian di sini ada saklar pengunci jendela. Jadi pengunci jendela ini hanya berlaku untuk jendela pintu penumpang, bukan pintu pengemudi. Ini, ya. Nah, jadi saklar pengunci jendela ini kalau kita lihat di sini, dia berupa saklar yang dapat di on dan di off-kan. Nah, jika saklar itu diposisikan pada posisi mengunci, maka saklar ini akan terbuka.
sehingga arus tidak bisa masuk ke saklar pada pintu penumpang. Ya, nah ini. Jadi pintu selain pintu pengemudi tidak dapat dioperasikan oleh penumpang pada saat saklar ini diaktifkan ya pada posisi terkunci. Nah ini ya. Nah, jadi ini adalah sistem saklar. Nah, kemudian ini sistem saklar pada power window di pintu pengemudi. Kemudian ini sistem saklar pada pintu penumpang bagian depan. Ya, ini pintu penumpang kiri belakang. Ya, ini pintu penumpang kanan belakang. Nah, nanti kita lihat bagaimana sistem ini beroperasi. Nah, sekarang kalau ini adalah saklar utama power window, letaknya pada pintu pengemudi. Ya, jadi ada 4 saklar. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai dengan jumlah ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi masing-masing saklar ini posisinya jika tidak dioperasikan atau tidak ditekan saklar ini, maka kontak yang ada di bagian dalam saklar selalu pada posisi tertutup di tengah seperti ini, ya, semuanya. Nah, sekarang kita lihat saklar jendela, ya, saklar pada pintu penumpang. Nah, jadi saklar pada pintu penumpang, ya, ini hanya ada satu sistem saklar yang di dalamnya ada 2 kontak, ya, seperti ini. Nah, kontak ini terminalnya nanti terhubung dengan motor, dan kontak yang ini juga nanti terminalnya terhubung dengan motor. Nah, sedangkan terminal N dan terminal T, ya, ini adalah terminal yang posisinya selalu terhubung dengan positif baterai atau dengan sumber arus. Ya, jadi di sini sumber arus untuk posisi naik. Ya, jadi kalau saklar ini nanti ditekan atau dipindahkan ke posisi N, maka kaca jendela akan naik. Ya, jadi di sini di N standby positif baterai. Kemudian di T juga sama, standby arus dari positif baterai. Tetapi posisinya untuk kaca jendela turun. Jadi kalau kontak ini dipindah ke posisi T, maka nanti motor power window akan berputar menurunkan kaca jendela. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Sekarang jumlah terminalnya ada berapa? Ya, nah, kita lihat. Terminalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sistem saklar pada pintu penumpang memiliki 5 terminal. Ya, sedangkan tadi kalau pada pintu pengemudi saklarnya banyak sekali, ya, terminalnya. Ya, di sini, ya. Ini, ya. Sekarang kita lanjutkan, ya. Ini bentuk nyata dari saklar power window, ya. Jadi kalau ini skema bagaimana rangkaian bagian dalam dari saklar power window. Nah, ini adalah bentuk fisiknya dari saklar power window, ya. 1, 2, 3, 4, 5 terminal pada saklar power window yang ada di tiap pintu selain pintu pengemudi. Nah, jadi ada yang model ini ditekan, jadi ini ditekan ke bawah, kemudian posisi jendela akan diturunkan atau dinaikkan, atau posisi yang berlawanan, bagian depan ini ditekan. Jadi ini modelnya sama-sama menekan, ya, posisi di sebelah sini atau di sebelah sini untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela, ya. Kemudian ini juga sama modelnya ditekan, ya, untuk menaikkan atau menurunkan. Kemudian ada yang model ditarik,
Ya, ada model ditarik dan ditekan. Jadi kalau ini sama-sama ditekan, hanya ditekannya nanti bisa posisi yang bagian belakang ditekan atau bagian depan yang ditekan. Ya, kalau ini modelnya ditarik oleh jari, ya, kemudian ditekan oleh jari. Ya, kalau ini sama-sama ditekan. Jadi ini hanya bentuk dari saklarnya yang secara konstruksi kelihatannya berbeda, tetapi secara prinsip rangkaian bagian dalamnya adalah seperti ini. Nah, pada saat tombol-tombol saklar ini tidak dioperasikan, maka kontak yang ada di bagian dalam sistem saklar ini selalu pada posisi menempel di tengah sini, ya, tidak menempel ke T atau tidak menempel ke N. Ya, jadi pada saat posisi netral semua kontak menempel ke tengah. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan komponen berikutnya, motor, ya, motor power window. Nah, jadi ini motor power window, kemudian ini sistem roda giginya, ya, dan ini beberapa kelengkapan lain-lainnya. Nah, jadi motor ini sendiri fungsinya tadi sudah dijelaskan, mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk putaran. Ya. Kemudian sistem-sistem roda gigi ini berfungsi untuk menurunkan putaran motor sekaligus menaikkan torsi pada lengan yang nanti berhubungan dengan regulator. Ya, ini. Jadi ini komponen-komponen atau bagian-bagian dari sistem motor power window yang secara umum terbagi menjadi motornya itu sendiri dan yang kedua adalah mekanisme roda giginya. Nah, ini, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, apa fungsi regulator? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan perbedaan konsep kerja dari regulator tipe lengan X dan tipe rel dan kawat baja. Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa pada saklar utama power window terdapat banyak saklar, sedangkan pada saklar pada pintu penumpang hanya satu sistem saklar? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa putaran motor power window harus direduksi oleh sistem roda gigi? Silahkan dijawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ke rangkaian power window. Nah, ini, ya. Jadi ini adalah rangkaian lengkap sistem power window, ya. Nah, ini yang ditampilkan salah satu contoh saja. Jadi kalau kita membaca banyak referensi, tentu rangkaian power window itu banyak macamnya. Tetapi secara prinsip rangkaian power window, ya, khususnya pada sistem saklarnya itu sama. Ya, secara prinsip sistem saklarnya sama. Nah, sekarang kita perhatikan, ya, bagian per bagiannya. Jadi ini rangkaian lengkap sistem power window, ya. Di sini ada baterai, fungsinya sebagai sumber energi listrik, ya, untuk beroperasinya sistem power window, ya. Kemudian komponen yang keduanya adalah kunci kontak. Fungsinya adalah untuk mengatur kerja relay power window. Jadi sistem power window ini bisa aktif jika kunci kontak di-on-kan.
Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada circuit breaker. Circuit breaker ini fungsinya untuk memutus arus ke sistem power window pada saat terjadi hubungan singkat, ya, atau pada saat arus listrik yang masuk ke sistem power window melebihi arus yang sudah ditetapkan, ya. Nah, jadi jika ada hubungan singkat pada motor atau pada jaringan yang lain, maka arus listrik yang mengalir akan melebihi batas sehingga circuit breaker ini akan bekerja memutus rangkaian sistem power window, ya, sehingga sistem power window-nya tidak bekerja. Kemudian relay power window. Jadi relay power window ini fungsinya adalah untuk meneruskan arus dari circuit breaker ke sistem power window, ya, pada saat kunci kontak di on-kan. Nah, ini. Kemudian relay ini juga fungsinya adalah supaya kunci kontak ini lebih awet, ya. Karena dengan adanya relay, ya, maka arus yang masuk ke sistem power window melalui kumparan relay ini kecil, sehingga arus yang masuk lewat kunci kontak juga kecil, ya, kunci kontak akan lebih awet. Nah, arus yang masuk ke sistem power window besar itu disalurkan melalui circuit breaker dan kontak yang ada pada relay, ya, jadi tidak melalui kunci kontak secara langsung. Nah, kemudian ini saklar. Jadi saklar ini adalah saklar pengunci. Tadi sudah dijelaskan pada saklar utama power window ada tombol untuk pengunci kaca jendela. Jadi ini saklar pengunci, ya. Kemudian satu unit ini adalah saklar utama power window yang terdiri dari beberapa saklar, ya. Nah, jadi satu unit saklar utama power window ini terdiri dari beberapa saklar yang jumlahnya sama dengan jumlah pintu pada kendaraan. Jadi kalau di sini ada 4 saklar, ya, 4 unit saklar, maka sistem power window ini digunakan untuk mobil yang memiliki 4 pintu. Nah, sekarang kita coba perhatikan, ya. Ini saklar yang pertama, ya. Kontak pada saklar ini selalu menempel pada posisi tengah pada saat saklar tidak dioperasikan. Ini, ya. Semuanya. Jadi kalau kita perhatikan yang ini juga sama, saat tidak ditekan saklarnya atau tidak dioperasikan, maka kontak-kontak saklar ini selalu menempel di tengah. Ini juga. Mengapa selalu menempel di tengah? Ya, karena ada pegas. Jadi pada saat tidak dioperasikan, pegas ini menekan kontak selalu menempel ke posisi tengah. Nah, posisi tengah ini kalau kita lihat, ini adalah posisi ground atau negatif. Nah, jadi pada saat saklar tidak dioperasikan, semua kontak terhubung dengan ground. Yang ini juga terhubung dengan ground. Yang ini semua terhubung dengan ground, ya. Otomatis motor ini juga terminal pada motor, ya, 2 terminal pada motor ini juga terhubung dengan ground, ya. Sekarang kita lihat, ya, ini ada unit saklar lainnya. Nah, jadi jika kita lihat ini adalah bagian saklar utama power window, ya. Satu saklar ini untuk menggerakkan motor pada pintu pengemudi. Kemudian
saklar yang ini untuk menggerakkan motor pada pintu penumpang, ya, ini juga pada pintu penumpang yang lain, ini juga pada pintu penumpang yang lain. Nah, sekarang kita lihat satu dulu ini ya. Jadi pada saklar utama power window ini ada saklar untuk mengontrol motor pada pintu jendela penumpang. Kemudian ini ada saklar lagi. Nah, saklar yang ini adalah saklar yang dipasang pada pintu kendaraan yang lain selain dari pintu pengemudi. Ya, sebut saja misalkan ini adalah saklar power window pada pintu mobil sebelah kiri depan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini saklar pengontrol pintu sebelah kiri belakang. Ini saklar pada pintu mobil sebelah kiri belakang. Kemudian ini saklar pengatur motor pada pintu sebelah kanan belakang. Ini saklar yang terpasang pada pintu kendaraan sebelah kanan belakang. Nah, kalau ini saklar-saklar ini terpasang pada pintu pengemudi. Nah, mengapa yang ini tidak ada saklarnya? Ya, karena ini sudah langsung pada pintu pengemudi, jadi saklar ini otomatis langsung mengoperasikan motor. Nah, mengapa pada pintu yang lain harus ada dua saklar yang dihubungkan secara seri, ya, seperti ini, ya? Mengapa harus ada dua? Mengapa harus ada dua? Nah, ini ya, jadi mengapa untuk pintu yang lain selain pintu pengemudi harus ada dua saklar, ya? Nah, jadi saklar yang ini adalah saklar yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu jendela yang dilakukan oleh penumpang, ya. Jadi kaca jendela kendaraan sebelah kiri depan itu penumpangnya bisa membuka dan menutup jendela melalui saklar ini. Kemudian yang ini, ya, pintu sebelah kiri belakang, ya, penumpangnya juga bisa membuka dan menutup kaca jendela pintu tersebut. Ini saklar pada pintu sebelah kanan belakang. Penumpangnya juga bisa langsung membuka dan menutup pintu jendelanya, ya. Nah, ini. Tetapi ini juga ada saklar pada saklar utama power window pada pintu pengemudi, ya. Artinya selain penumpang yang ada di dekat pintu tiap kendaraan tersebut, maka pengemudi juga bisa membuka dan menutup kaca jendela pada pintu penumpang, ya. Nah, ini. Jadi pengemudi itu bisa membuka dan menutup seluruh kaca jendela yang ada pada pintu kendaraan. Nah, ini ya. Jadi ini dioperasikan oleh penumpang. Oleh penumpang. Sedangkan ini dioperasikan oleh pengemudi. Nah, ini ya. Nah, sekarang kaitannya tadi dengan saklar pengunci. Nah, ini ya. Saklar pengunci pintu, ya, jika saklar pada tombol di pintu pengemudi diposisikan ke posisi terkunci, maka saklarnya akan terbuka. Nah, kalau saklarnya terbuka kita lihat, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan nanti sebagai sumber arus, ya. Jadi kalau saklarnya terbuka, maka sumber arus itu tidak akan sampai ke pintu atau ke terminal yang ada pada saklar pintu penumpang, ya. Jadi seluruh sumber arus di N dan di T saklar yang ini, di N dan di T saklar yang ini, di N dan di T saklar yang ini, tidak ada arus yang bisa masuk karena saklarnya terbuka. Nah, oleh karena itu maka
jika posisi saklar ini terbuka seperti ini, penumpang tidak akan bisa menggerakkan motor atau membuka menutup kaca jendela meskipun saklar ditekan, ya. Meskipun tombol membuka atau menutup pintu jendela ditekan, maka jendela tidak akan terbuka maupun tertutup. Karena sumber arusnya di N dan di T untuk semua saklar ini tidak ada. Ya. Nah, ini karena di sini terbuka. Berbeda dengan pengemudi. Meskipun saklar ini posisi terbuka, jika pengemudi menggerakkan tombol naik atau turun, maka kaca jendela ini bisa beroperasi, ya. Motor pada kaca jendela ini bisa berputar, membuka atau menutup kaca jendela. Nah, jadi pengemudi bisa membuka dan menutup seluruh kaca jendela pada semua pintu di kendaraan, meskipun posisi saklarnya power window posisinya lock, ya. Ya, karena di sini saklarnya langsung, ya. Nanti kita lihat cara kerjanya. Jadi ini adalah rangkaian sistem power window. Nah, ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah unit saklar yang berwarna hijau, ya. Ini ada 3, ya. Pertanyaannya adalah apa fungsi unit saklar yang berwarna hijau ini? Silakan dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa fungsi unit saklar pada bagian yang atas? Silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa pada pintu penumpang, ya, harus dipasang 2 saklar. Satu pada saklar utama power window dan lainnya adalah pada saklar di setiap pintu. Silakan dijawab. Nah, baik, ya. Sekarang kita lanjutkan ke cara kerja sistem power window. Nah, ini, ya. Baik, kita lihat satu persatu cara kerjanya, ya. Nah, kita awali cara kerja tentu saja harus dengan menekan atau meng-on-kan kunci kontak. Jadi selama kunci kontak tidak di-on-kan, maka sistem power window akan tidak bekerja. Ya, nah, jadi ini harus kita on-kan dulu. Kita coba on-kan. Nah, jadi pada saat kunci kontak on, maka arus akan mengalir dari baterai, ya, ke kunci kontak, ke kumparan pada relay, ke massa, menyebabkan terjadi medan magnet, dan kontak pada relay akan on. Sehingga arus dari baterai akan mengalir ke circuit breaker, kemudian ke kontak pada relay, ya, kemudian masuk ke posisi N, posisi T, dan seluruhnya, ya. Jadi pada posisi N dan T ini standby tegangan. Jadi pada saat kunci kontak posisi on, maka relay power window dia akan on juga, ya, sehingga kontaknya akan terhubung, ya. Nah, maka arus akan standby pada terminal N, terminal T, N, T, dan semua terminal NT yang ada pada saklar utama power window. Nah, ini, ya. Jadi semua posisinya standby. Arus standby di NT, NT pada unit saklar A, unit saklar B, unit saklar C, dan unit saklar D. Nah,
pada posisi ini maka power window siap dioperasikan. Ya. Nah, sekarang kita coba mengoperasikannya, ya. Mengoperasikannya dengan menekan tombol yang ada di sini, ya. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan power window yang ini, ya. Nah, ini adalah power window pada pintu pengemudi. Kita coba pada posisi naik, kita klik, maka saklar ini posisinya akan pindah, ya, ke posisi N atau naik. Maka arus yang standby di terminal N itu akan mengalir ke motor dari sebelah kiri, ya. Masuk motor, ya. Kemudian arus mengalir ke kontak saklar ini, kemudian mengalir ke massa. Maka motor akan berputar searah jarum jam. Nah, sekarang jika kita tekan turun, ya, misalkan ini kita tekan turun, ya, maka kontak akan pindah ke posisi T, sehingga arus dari T akan mengalir masuk ke motor dari sebelah kanan, ya. Kemudian sebelah kiri motor, terminal pada sebelah kiri motor sekarang berhubungan dengan massa. Nah, jadi massanya sekarang dari sebelah kiri, maka motor akan berputar berlawanan jarum jam. Ya, kita ulang. Nah, sekarang kita coba menekan tombol naik, ya. Bisa juga dari sini kita klik naik, maka posisi saklar akan berpindah. Arus kembali akan mengalir dari sebelah kiri motor. Sedangkan terminal motor sebelah kanan sekarang berhubungan dengan ground. Ya. Nah, oleh karena itu maka motor akan berputar berbalik arah lagi. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Ini posisinya terbuka saklarnya, ya. Kalau kita operasikan dari pintu jendela penumpang, ya. Nah, maka sistem ini tidak bisa bekerja. Ya. Kenapa? Karena saklar ini posisinya terbuka, ya, atau pintu atau pengunci kaca jendela ini posisinya aktif, ya, posisinya dikunci, sehingga tidak bisa dioperasikan dari saklar ini, ya. Jadi tidak bisa dioperasikan, ya. Nah, sekarang meskipun ini terbuka, ya, atau terkunci, tetapi dari saklar utama power window, ya, dari pintu pengemudi, kita bisa mengoperasikan yang ini, ya. Jadi animasi ini menggambarkan tombol pengunci pada saklar utama power window diaktifkan. Jadi dari saklar power window di setiap pintu penumpang tidak bisa dioperasikan karena saklar posisinya terbuka, ya. Nah, tetapi meskipun saklar posisinya ini terkunci, ya, atau saklar di sini terbuka, coba kita operasikan dari saklar utama power window, ya, yang ada di pintu pengemudi, ya. Jadi misalkan saya berperan sebagai pengemudi, saya ingin menggerakkan kaca jendela ini turun, ya, di pintu penumpang sebelah kiri kendaraan depan, ya. Saya ingin menurunkan kacanya, maka saya tekan dari saklar utama power window di pintu pengemudi, saya tekan turun, ya. Perhatikan saat ditekan turun, klik, ya, maka saklar ini akan bergerak ke posisi T, ya. Nah,
sehingga arus standby di terminal T akan masuk ke motor. Ya, di terminal sebelah kanan. Kemudian keluar ke terminal sebelah kiri, ya ini berwarna biru gitu ya. Kemudian masuk ke ground. Ya, sehingga motor bergerak berlawanan jarum jam atau kaca turun. Nah, sekarang saya ingin menaikkan kacanya, ya kita tekan naik. Klik ya. Kita perhatikan, maka terminal ini akan berpindah, kontak akan berpindah ke terminal N. Ya, sekarang arus masuk dari terminal N. Ya. Kemudian masuk ke motor, keluar terminal motor sebelah kanan, ya. Jadi yang sebelah kanan dari motor sekarang terhubung dengan ground. Maka motor berputar berbalik arah naik. Nah ini. Ya. Kemudian misalkan kita turunkan kaca jendela yang ini. Kita tekan, klik, kita perhatikan terminal ini akan berpindah ke posisi T kontaknya. Ya. Maka arus akan mengalir ke motor dari sisi sebelah kanan, ya, masuk ke motor, kemudian arus keluar dari sisi sebelah kiri, ya, kemudian menuju massa. Maka motor akan berputar berlawanan jarum jam, kacanya turun. Sekarang ingin saya naikkan, ya, tekan posisi naik, klik ya. Sekarang kita perhatikan saklarnya akan berpindah ke posisi N. Ya. Oleh karena itu arus akan mengalir dari terminal N menuju ke motor. Ya. Kemudian arus keluar ke sisi sebelah kanan, ya. Kemudian menuju ke massa. Sehingga motor berputar berbalik arah, searah jarum jam sekarang, dan kaca jendela naik. Sekarang saya ingin mengoperasikan pintu kanan belakang, ya. Sehingga saya harus menekan tombol yang ini, ya. Kita klik, kita perhatikan kontak ini pindah ke posisi turun, posisi T. Karena di sini ada arus standby, maka arus akan mengalir ke T, ke kontak, ya. Kemudian ke motor dari sisi kanan, keluar motor dari sisi kiri, ya. Kemudian mengalir menuju massa. Nah, akibatnya adalah motor berputar berlawanan jarum jam, kaca jendela turun, ya. Sekarang setelah turun, saya ingin naikkan. Kita tekan tombol naik pintu yang ini. Kita perhatikan saklarnya pindah ke posisi N. Sehingga arus dari baterai ini akan mengalir ke N, ke kontak, ya. Kemudian mengalir ke motor dari sisi sebelah kiri. Keluar dari sisi sebelah kanan dan masuk ke ground. Jadi sekarang sisi kanan motor ground, sehingga motor berputar searah jarum jam, sehingga kaca jendela naik. Ini ya. Nah, jadi ini prinsip kerjanya. Sekarang kita coba naikkan pintu sebelah kiri pengemudi. Kita coba naikkan, ya. Ya. Maaf, tidak bisa dioperasikan. Kenapa? Ini masih dikunci, ya. Sehingga di sini saklarnya terbuka. Saklar yang ini tidak bisa dioperasikan. Meskipun ditekan-tekan, naik atau turun, tidak bisa beroperasi motornya.
Ini juga sama, tidak bisa dioperasikan. Ini juga sama, tidak bisa dioperasikan. Nah, dari tombol power window di setiap pintu juga tidak bisa dioperasikan. Baik pintu depan kiri, ya, pintu kiri belakang, pintu sebelah kanan belakang tidak bisa dioperasikan selama saklar ini terbuka atau tombol pengunci ini diaktifkan. Sekarang bagaimana harus mengoperasikan agar power window bekerja melalui saklar di pintu penumpang yang ini, dan yang ini, ya. Nah, maka harus membuka kunci ini, ya, atau saklar ini harus ditutup. Nah, sekarang pintu di sini kita buka, ya. Kita tekan tombol pengunci ini supaya saklarnya tertutup, ya. Kita buka kuncinya. Kita klik. Kita perhatikan maka saklarnya on. Sehingga arus di N dan T pada semua saklar pintu penumpang posisinya standby. Sekarang baru kita operasikan, misalkan naik. Kaca ini kita naikkan, ya, kita klik naik. Maka saklar ini kita perhatikan posisinya pindah ke N. Sehingga arus akan mengalir dari N ke motor. Kemudian keluar dari sisi kanan. Kemudian mengalir menuju ke massa. Nah, jika sudah mengalir ke massa, maka motor akan berputar searah jarum jam, kaca naik. Sekarang saya turunkan lagi, ya, kita tekan tombol turun. Klik, ya, kita tekan. Maka saklar akan pindah ke posisi T, turun. Sekarang arus akan mengalir dari terminal T ke motor sebelah kanan, ya, kemudian mengalir ke sebelah kiri motor. Sekarang sebelah kiri motor terhubung dengan ground. Nah, ini, ya, terhubung dengan ground. Akibatnya adalah motor akan berputar berlawanan jarum jam, sehingga kaca jendela akan turun. Sekarang kita coba operasikan pintu sebelah kiri belakang. Ya, saya ingin menaikkan bagian yang ini, ya. Kita klik naik. Kita perhatikan saklar ini posisinya ke N. Sehingga arus akan mengalir dari N, ya. Kemudian masuk ke motor dari sisi kiri, arus keluar dari sisi yang kanan, begitu. Kemudian mengalir menuju ke massa. Ini, ya. Nah, karena itu maka motor berputar searah jarum jam atau kaca naik, ya. Sekarang kita turunkan lagi, ya. Perhatikan saklar akan pindah ke posisi T, turun. Sekarang arus akan mengalir dari T masuk ke motor dari sisi kanan, ya. Kemudian keluar dari sisi yang kiri. Nah, sekarang bagian sisi kiri motor atau terminal yang ini pada motor sekarang terhubung dengan massa. Nah, akibatnya adalah motor berputar berlawanan jarum jam dan kaca jendela turun, ya. Sekarang kita coba operasikan pintu sebelah kanan belakang melalui pintu pada penumpang. Ya, kita naikkan. Klik naik, ya. Perhatikan maka saklar yang ini ke posisi naik. Arus akan mengalir.
ya dari sisi sebelah kiri motor. Kemudian ke sisi sebelah kanan motor, sehingga sisi sebelah kanan motor ini terhubung dengan ground. Akibatnya adalah motor berputar searah jarum jam, kaca jendela naik. Ya. Nah ini. Sekarang saya turunkan kacanya lagi. Kita klik turun, ya. Kita perhatikan saklarnya akan berpindah ke posisi T. Sehingga sekarang arus mengalir dari terminal T masuk ke motor dari sisi sebelah kanan. Dan keluar dari sisi sebelah kiri. Sekarang sisi sebelah kiri motor akan terhubung dengan ground, ya. Nah, jadi jika terhubung dengan ground bagian sisi kiri motor, maka motor berputar berlawanan jarum jam, sehingga kaca mobil ya pada pintu yang ini akan turun dan seterusnya. Jadi ini adalah cara kerja sistem power window. Sekarang kita coba, ini yang di sini aktif ya. Sekarang kita coba kunci ya. Jendela pada pintu yang lain selain pintu pengemudi kita kunci. Kita klik, maka saklar akan terbuka. Ya. Kalau saklar terbuka, maka dari sini kita operasikan, atau dari sini ya, dari saklar kita operasikan, kita coba, kita klik naik ya. Motor yang ini kita operasikan, kita coba klik. Nah, ada komentar aktifkan dulu saklar ini. Nah, ini ya. Jadi karena ini dikunci ya, saklar ini terbuka, sehingga kalau ingin mengoperasikan dari saklar power window pada pintu kendaraan sebelah kiri belakang ya, maka saklar ini harus di-on-kan atau kuncinya harus dibuka ya. Sekarang kita coba saklarnya kita on-kan dari sini ya. Kita klik on ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita coba naikkan. Klik, kita lihat saklarnya naik. Nah, ini ya. Maka arus bisa mengalir lagi tuh ya. Kemudian ke motor gitu ya, kemudian mengalir menuju ke massa sehingga motor berputar ya. Sekarang kita perhatikan pada saat motor ini berputar, jendela itu bergerak naik, kita putus. Nah, maka motor akan berhenti. Ya. Artinya apa? Jika saklar ini diputus, maka pada pintu selain pintu pengemudi tidak bisa beroperasi ya. Kita coba pintu yang ini ya. Pintu yang ini ya, motornya kita operasikan dengan menekan tombol yang ini ya. Ya. Nah, tidak bisa ya, karena posisinya tadi ini masih terbuka. Sehingga harus kita on-kan dulu ini ya, atau menekan tombol yang ini ya. Kita coba yang ini, saklar kita on-kan. On. Nah, kita coba operasikan naik. Nah, jadi saklar posisinya ke N, naik ya. Kemudian arus mengalir ke motor. Ya. Kemudian mengalir ke massa. Ya. Nah, karena arus mengalir ke massa, maka motor ini akan bekerja. Nah, saat motor bekerja kita coba saklarnya di-off-kan. Nah, motor akan berhenti bekerja karena tidak ada arus yang masuk ke sistem power window yang ada di pintu-pintu. Kecuali pengemudi yang mengoperasikan ya. Jadi meskipun saklar ini dibuka ya, atau tombol ini pada posisi mengunci, maka kita bisa operasikan saklar-saklar ini ya,
Atau dari sini ya, kita lihat ya. Kita coba operasikan yang ini, motor yang ini. Kalau dari sini kita operasikan, tidak bisa beroperasi karena saklar posisinya terbuka ya. Nah, sekarang kita operasikan dari sini, naik. Nah, jadi bisa ya, meskipun saklar ini off ya, dioperasikan dari sini, maka motor pada jendela kendaraan sebelah kiri depan ya dapat dialiri arus ya. Kemudian ke massa, kemudian berputar ya, jendela naik. Kemudian yang ini misalkan saya ingin gerakkan turun ya, kita klik turun, maka arus akan mengalir ke motor ya. Kemudian nanti akan mengalir ke massa. Ya, nah, sehingga nanti motor ini akan berputar ya, karena tadi saklar ditekan pada posisi turun ya, berlawanan jarum jam putarannya ya. Nah, baik ya. Ini adalah penjelasan cara kerja dari sistem power window ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya, pertanyaannya adalah apa fungsi dari saklar ini? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, pada saat saklar ini terbuka, mengapa saklar yang berwarna hijau tidak bisa dioperasikan? Silahkan dijawab. Mengapa pada saat saklar ini terbuka, motor ini dapat dioperasikan melalui saklar pada bagian yang ini? Silahkan dijawab. Baik, demikianlah penjelasan cara kerja sistem power window ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai dasar power window ya, kemudian komponen-komponen power window ya, rangkaian power window, dan cara kerja power window ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat difahami dengan baik ya, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik, demikianlah penjelasan mengenai sistem power window pada video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.